sila. Oke. Ambil 5 sila ya. Ahang bhante tisaranena saha pancasilang dhammam yacami anuggaham katwa silam detha me bhante dutiyampi aham bhante tisaranena saha pancasilam dhammam yacami anuggaham katwa silam detha me bhante tatiyampi aham bhante tisaranena saha pancasilam dhammam yacami anuggaham katwa silam detha me bhante yamaham vadami tam vadetha Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Tisarana-gamanang paripunnang panatipata weramani sikkhapadam samadhiyami. Adinna dana weramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadam samadhiyami. Musawada
Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Disaranena saha pancasilam dhammang sadhukam gatwa apamadena sampadetha. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, hari ini tanggal 13 November 2023, hari Senin dari Wihara Dhammadayada di Medan, ya, kita acara meditasi bersama. Nggak menyangka ya, banyak juga ya. Kirain cuma ngobrol-ngobrol doang. Sally ini promotornya ya. Oke, jadi diminta untuk memberikan petunjuk meditasi ya, karena waktunya singkat ya. Besok subuh-subuh mau jalan ya, 4:30. Jadi instruksi singkat, meditasi duduk ya. Kita mau belajar di sini meditasi Anapanasati, yaitu meditasi mengamati nafas masuk, nafas keluar ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu nafasnya harus alami. Nafasnya alami. Ya. Nah, untuk mendapatkan nafas yang alami, ya, beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, postur duduk. Ya. Jadi supaya nafasnya alami, mengalir secara alami, ya, masuk keluar secara alami. Jadi duduk, bagian tubuh atas perlu tegak. Apakah Anda duduk di kursi atau duduk di lantai, bagian tubuh atas tegak. Karena kalau Anda bungkuk kan jadi ketahan di dada. Ya. Kalau terlalu mendongak juga nanti ketahan di leher. Nah, jadi pertahanin bagian tubuh atas tegak, tapi tidak tegang. Ya. Relax. Nah, biasanya posisi relax itu didapat kalau otot pinggang bawah ya, otot pinggang bawah tidak terlalu tegang, otot perut juga tidak terlalu tegang. Ya. Jadi kalau Anda terlalu menyindir ke belakang, kita tahan pakai otot pinggang. Kalau kita terlalu ke depan juga kita nahan pakai otot perut. Jadi di antara ya, antara otot pinggang dan otot perut. Ya. Nah, dengan demikian Anda bisa mempertahankan tubuh bagian atas tegak, tapi bisa jangka panjang nggak ada masalah. Ya. Nah, setelah tegak dan rileks bagian atas, kaki gimana? Oke, boleh dilipat, ya. Boleh juga tidak saling menindih. Ya. Jadi yang satu di depan yang lainnya, jadi paralel, ya, nggak saling menindih. Nah, kenapa Bante tindih, tapi Bante lebih enak tindih? Karena ini postur belakangnya kayaknya nggak apa-apa ya. Cushionnya mungkin belum biasa, enaknya begini. Nah, enaknya gimana aja, karena 30 menit ke depan harusnya nggak ada masalah. Ya. Nah, terus, ya kalau nggak bisa turun sama sekali juga nggak apa-apa ya, bisa ditahan pakai handuk ya, pakai shawl ya, nah, ditahan gitu ya, kalau melayang gitu, ditahan. Nah, tapi bagusnya ya turun ya. Kalau rileks pasti turun ototnya. Nah, kemudian tubuh sudah tegak ya. Tidak tegang, kita harus relaksasi dulu ya. Kendurkan otot-ototnya. Selain untuk menahan ya, bagian tubuh atas tetap tegak, yang lainnya perlu rileks. Tangan taruh di mana? Boleh, taruh di depan juga boleh ya.
Mau taruh di samping juga boleh, buka boleh, tutup juga boleh. Nah, mau di tengah, ditindih satu sama lain ya, taruh di pangkuan juga nggak apa-apa ya. Tapi apakah perlu bikin cincin? Enggak harus ya. Khawatirnya apa? Perhatian jadi harus mempertahankan cincin itu, malah mengganggu nanti konsentrasinya ya. Juga lidah perlu tekan ke atas, nggak perlu, relax aja ya. Jadi di dalam mulut ini relax, gigi jangan katup ya, agak buka dikit nggak apa-apa. Kalau kita relax kan mulut kita nggak gigit gitu ya, di dalamnya agak buka dikit, tapi mulutnya tutup gitu, bibir harus tutup. Kalau ya bibir perlu ditutup ya, kalau nggak nanti netes. Nah, jadi supaya nggak netes tutup gitu. Oke, habis itu kepala juga jangan terlalu tinggi, mendongak, jangan terlalu menunduk ya. Nah, jadi santai aja, lihat ke depan ya. Terus relaxin semua otot-otot tubuhnya ya. Kemudian setelah relax secara fisik jasmani, nah batinnya bawa perhatiannya ke depan sekitar ya, sekitar depan hidung ini. Hanya tidak perlu sangat spesifik, tempatnya nggak perlu spesifik ya. Jadi secara umum saja taruh perhatiannya di depan sini. Nah setelah dibawa ke sana, terus kita tanya sama diri kita tanya, sekarang nafas itu sedang ngapain? Oh dia lagi masuk, oh dia lagi keluar. Kadang kita tahu nafas masuk keluar itu dari perut. Kadang kita tahu dari dada yang kembung kempis gitu ya. Nah tapi kita nggak mau tahu nafas itu dari perut dan dada, tapi dari yang terjadi di sekitar depan hidung ini. Nah, jadi jangan pindahin perhatiannya ke dada, ke perut, jangan. Terus aja kita jaga di gerbang ini ya, kita sebutnya gerbang, seperti gerbang ya, di depan hidung. Jadi sederhana sekali, Buddha bilang kalau kamu tahu, kalau nafas masuk, kamu tahu nafas sedang masuk. Waktu nafas keluar, kamu tahu nafas sedang keluar gitu ya. Jadi bawa perhatian yang ke sana, tutup mata, terus oh ya sedang masuk, oh keluar, oh masuk, oh keluar. Nah, jangan ditahan nafasnya, jangan dikendalikan, relax ya. Ya, ada beberapa hal nanti mungkin di sesi tanya jawab Anda boleh kita diskusikan ya. Kadang-kadang orang tidak sadar mengendalikan nafas ya. Tapi yang penting adalah harus relax. Kalau kita relax, nafas itu bisa alami, jalan sendiri. Ya. Seperti kita seumur hidup ya. Dari kecil nafas kita kendaliin enggak? Enggak sesuai kebutuhan tubuh kita bernafas. Nah biarin jalan sendiri. Bedanya cuma sekarang kita perhatiin aja. Kita perhatikan, kita amati, kita pingin tahu apa yang selalu terjadi. Ya. Masuk kita perlu tahu, kita perlu sadar. Ya. Keluar kita sadari gitu ya. Boleh bantu dengan mencatat dalam batin, boleh. Masuk, keluar, boleh ya. Mau in, out juga boleh ya. Cincu juga boleh ya. Jadi terserah mau bahasa apa, yang simple lebih bagus. Nah, dengan demikian kita dua aspek aja dalam meditasi ini kita perlu kembangkan. Yang pertama, setiap kali pikiran mengembara itu artinya udah enggak perhatiin nafas, objeknya udah ganti. Nah, apapun itu ya, baru saja ngobrol atau keinget mobil sudah kunci belum? Sudah belum? Jangan nanti kepikiran ya. Nah, itu misalnya mobil udah kunci belum, rumah udah kunci belum. Nah, itu
semua, berarti objek pikiran kita kan udah berganti, bukan nafas lagi. Nah waktu itu kita harus ngerem, jangan diikuti pikiran itu, jangan diikuti. Habis itu apa? Balik lagi ke nafas, ya. Balik lagi ke nafas. Nah waktu batin itu balik ke nafas, aspek kedua kita harus kembangkan apa? Kita harus jaga pengamatan kita, jaga kesadaran kita terhadap nafas supaya tidak lepas. Nah kadang-kadang waktu mengamati nafas itu, menyadari nafas itu, kita belum terampil. Kalau kita belum terampil, ya dia lepas. Jadi tugas kita bukan membenci pikiran mengembara ya, atau kita jadi khawatir supaya pikiran nggak mengembara ya, bukan. Tapi yang kita kembangkan adalah keterampilan untuk memegang nafas ini. Bagaimana objek ini selalu di batin kita tersadari gitu. Nah setiap kali pikiran mengembara artinya kita belum terampil memegang objek. Jadi jangan perang, jangan juga berusaha untuk meredam dulu kotoran batin, jangan berusaha untuk meredam pikiran ya. Bukan, tapi bagaimana saya supaya bisa menyadari objek ini terus gitu untuk waktu yang lama. Itu yang mau kita kembangkan, keterampilan itu. Ya. Nah, mungkin nggak signifikan ya sikapnya, tapi kedengarannya tidak signifikan, tapi penting, itu signifikan ya. Jadi setiap kali pikiran mengembara, jangan berpikir bahwa tidak seharusnya saya mengembara ya, dan lain sebagainya, nyalahin diri sendiri. Tapi lebih baik coba kembangkan bagaimana ya saya supaya bisa pegang objek santai, enggak ngotot, tapi bisa bertahan gitu. Jadi perhatian itu cuma kayak sentuh aja ya, sentuh tapi enggak lepas. Ini perumpamaan aja ya, bukannya beneran disentuh, enggak ya. Jadi kita tak seolah-olah terus menyadari objek itu seperti kita cuma sentuh aja ya, jangan ditekan. Jadi jangan fokus dengan kuat begitu, jangan. Jangan juga terlalu kendur sampai lepas-lepas juga, jangan ya. Jadi supaya enggak lepas aja terus-terus di situ batinnya ya, sadari. Tapi bukan melamun, bukan tidur ya, tahu nafas, tahu apa yang terjadi dengan nafas, tapi dengan lembut gitu ya. Cuma secukupnya aja, jangan terlalu kuat, jangan terlalu kendur. Nah juga di awal waktu nafas masih kasar, jangan fokus terlalu detil. Ya, itu nanti akan mengendalikan nafas. Nah jadi fokus seadanya dulu. Tahu masuk keluar udah cukup. Ya Buddha juga kan di awalnya ngajarin cuma nafas masuk kamu tahu, nafas keluar kamu tahu. Ya, itu aja dulu ya. Nanti kalau nafasnya udah semakin halus ya, baru kita boleh tambah ya usahanya untuk perhatiin agak detil. Tapi sebetulnya biasanya sudah terjadi secara alami. Karena apa? Kalau kita enggak perhatiin dengan lebih detil, apa yang terjadi? Pikiran mengembara lagi, lepas lagi ya, objeknya lepas lagi. Kalau terlalu kendur, ngantuk, ketiduran. Jadi kita harus diusahain ya, atur terus. Usaha nggak boleh terlalu berlebihan, tapi juga nggak boleh terlalu kendur gitu ya. Nah intinya kalau tahu objek nafas, benar. Ya. Kadang-kadang mungkin belum terjadi apa-apa, nggak ada pengalaman yang khusus ya. Tapi Anda sudah di jalurnya ya. Tinggal tunggu waktu, sabar. Yang penting tahu aja terus objek, udah benar. Nggak tahu objek berarti apa? Salah ya. Kalau ada objek kedua, ketiga, keempat berarti Anda sudah lepas dari jalurnya ya. Nah jadi balikin lagi, tahu lagi objek gitu. Santai aja ya. Nah kita mau santai malam ini. Oke, jadi kalau misalnya sakit ya, di awal kalau bisa diabaikan, abaikan. Balik lagi ke nafas, tetap santai, nggak boleh terlalu ngotot. Ya. Nah tapi kalau untuk mengetahui nafas harus ngotot, berarti agak nanti problem. Ya, nanti usaha berlebihan, tegang. Biasanya
tegang ya, nafas mulai sesek ya, atau leher juga bisa tegang. Nah itu tanda-tanda ya. Jadi waktu itu kendurin, lebih general. Kendurin itu apa? Kadang-kadang orang bertanya, kendurin maksudnya apa Bante? Maksudnya perhatiannya jangan terlalu detil, jangan terlalu dekat. Ya. Kalau bahasa Inggris kan kita terjemahin closely pay attention gitu ya. Nah kalau kita terjemahin ya dekat, tapi maksudnya bukan di zoom dekat gitu ya, bukan. Artinya ketahui lebih secara umum saja dulu ya. Kalau misalnya tahu masuknya aja, pertengahannya nggak bisa diikuti atau akhirnya nggak apa-apa ya. Cuma tahu masuk keluar udah oke di awal. Nah, nanti kalau udah makin halus, baru kita agak tambah dikit usahanya ya, lebih detail. Dan setiap kali sakit, abaikan dulu awalnya. Tapi kalau udah sakit banget ya, ganggu, kita ganti. Ya. Ganti mau pindah ke belakang boleh, ya dari yang tadi di atas mungkin turunin boleh gitu ya. Nah, cuma kayaknya ke depan nggak boleh ya, karena nanti kedorong orang depannya ya. Nah itu saja 30 menit menurut Bante bukan sesuatu yang berat ya. Jadi kita bisa mulai meditasi ya. Ada yang mau tanya? Teman-teman, diutamakan pertanyaan tentang meditasi ya Bante. Pandami Bante, Mas Rudi. Bante, saya tanyakan, karena kita kan dalam aktivitas sehari-hari kita lebih banyak potensinya untuk menemukan kursi untuk duduk gitu ya. Kalau untuk mencari matras atau duduk di lantai kan agak susah dalam aktivitas sehari-hari. Itu tipsnya untuk meditasi duduk yang bagus tuh bagaimana Bante? Kakinya menggantung, menyandar ke kursi atau gimana, kita cari alas kursi yang empuk atau gimana Bante? Itu cara bagusnya gimana Bante? Yang kemarin saya dengar ada informasi bahwasanya untuk meditasi dengan objek nafas masuk keluar tuh itu pantangannya suara Bante. Nah, itu gimana tuh meminimalkan suara mengganggu Bante, suara kipas dan suara tetangga itu gimana Bante? Tipsnya, kasih Bante Pandami. Soal alas duduk ya. Oke, kalau alas duduk itu juga perlu pengalaman, perlu jam terbang. Artinya kalau kita enggak pernah duduk di lantai, kita enggak akan pernah tahu yang mana yang pas buat kita. Jadi kita harus coba duduk di lantai, kalau pakai yang ini gimana, kalau pakai yang itu gimana. Ya. Cuma secara umum saja kita bilang terlalu empuk enggak enak. Terlalu keras juga nggak enak. Ya. Jadi menurut Bante, ya kayak gini oke lah ya. Nanti boleh maju ke depan mau sentuh ya. Jadi ini nggak terlalu empuk. Kalau terlalu empuk dia ambles. Ya. Jadi waktu duduk tuh kayak bles gitu. Nah tapi kalau terlalu keras juga sakit pantatnya, nggak bisa duduk lama. Ya. Terus juga secara umum kita bilang ya, jadi itu pertama jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut.
Terus yang kedua, biasanya kalau yang belakang lebih tinggi juga lebih enak. Artinya apa? Kalau datar aja ya, biasanya juga nahan ke belakang supaya nggak ke belakang gitu ya. Nah itu nanti perlu usaha. Sedangkan kalau kita pakai yang belakang ya, bantal yang di belakang agak lebih tinggi, itu kita ke support, kayak badannya itu ke support gitu. Jadi nggak perlu tenaga yang ekstra atau perhatian ekstra untuk menopang tubuh bagian atas. Nah, kadang ada versi yang agak miring. Kadang ada yang suka versi seperti itu ya, kotak tapi yang belakang tinggi ya. Nah, jadi semua masing-masing ya. Kalau ada orang tertentu suka yang kotak, ada yang lebih suka yang miring. Tuh ya, jadi kita perlu coba. Kita perlu coba. Nah, waktu duduk di kursi juga, biasanya jangan cari yang terlalu lembut. Khususnya yang kita dudukin di pantat ya, bukan yang buat sender ya. Nggak disarankan sender sih. Jadi tubuh bagian atas karena harus dipertahankan tegak, jadi jangan sender. Kalau senderannya tegak, jangan sender. Supaya nggak terlalu nyaman. Ya. Kalau terlalu rileks gitu, nanti mudah ngantuk, terlalu santai. Ya. Nah, jadi jangan sender, makanya belakangnya mau empuk kayak apa juga gak begitu penting. Jadinya yang didudukin aja yang penting ya. Nah juga kalau bisa sih jangan menggantung kakinya. Nah kalau kakinya pendek gantung ya tahan loh, pakai bantal ya gitu. Bagusnya sih menapak. Jadi kalau kakinya terlalu panjang juga jadinya kurang bagus, kursinya agak ditinggiin gitu. Kalau bisa sih napaknya itu santai aja, nggak miring ya, nggak nyerong gitu. Duduk biasa aja, santai gitu. Nah ini saran untuk pemula. Kalau pemula postur yang bagus penting. Tapi bagi yang untuk yogi jangka panjang juga postur penting. Kalau untuk jangka panjang gitu ya, posturnya salah, nanti bisa ini ya, struktur tulang ya bisa geser gitu. Jadi yang penting kalian harus mempertahankan tubuh ini di postur yang bagus dan enak. Nah, Bante juga ada pernah dengar yogi bahwa dia punya skoliosis. Ya. Skoliosis tahu ya, tulang punggungnya agak bengkok. Nah, jadi untuk dia susah tegak gini. Kalau tegak gini kayak ada yang nyangkut. Ya. Jadi dia harus agak bungkuk, baru dapat fokusnya enak. Kalau gini nggak ada yang nyangkut dan lama-lama tuh sakit. Jadi dia harus agak bungkuk. Nah lalu pertanyaannya, kalau gitu bisa nggak? Bisa, yogi ini juga bisa jhana. Ya jadi ujung-ujungnya kita secara umum aja kita bilang bahwa postur tubuh yang tegak bagus gitu ya. Tapi untuk beberapa orang special case ya, kasus khusus, jadi kalian harus dapat tuh enaknya gimana sih yang paling enak buat kalian. Karena struktur tulang orang kan tergantung kebiasaan duduknya, kesehariannya bisa beda-beda. Ya. Gitu. Nah terus, pertanyaan kedua tadi apa ya? Oh suara ya, ganggu meditasi ya. Memang sih untuk optimalnya gitu ya, kita cari tempat yang tenang. Ya. Nah Buddha juga saranin apa? Di kaki pohon, terus di hutan, di tempat kosong ya, rumah kosong. Terus juga dijelaskan bahwa suara itu adalah duri bagi samadhi, ya, bagi konsentrasi. Ya,
Untuk optimalnya memang kita perlu tempat yang semakin tenang semakin bagus ya. Tapi kadang nggak bisa dihindari, kayak suara kipas harusnya sih nggak ganggu ya. Kecuali kipasnya yang model zaman dulu yang bentar-bentar dia ngung gitu ya. Nah itu kan lain lagi. Tapi kalau AC gini ya, konstan, suara yang konstan itu harusnya nggak ganggu. Kayak suara air mancur ya, konstan gitu, atau bunyi hujan, konstan, nggak ganggu harusnya. Bahkan di Sari Budolo ya, itu kan belakangan ini masih ada pembangunan, itu kan ada molen ya, molen yang gede ya, yang ngaduk mesin aduk semen. Nah itu bahkan meditator-meditator bilang, itu sih nggak seberapa Bante katanya. Itu nggak seberapa karena apa? Konstan suaranya ya. Di awal mungkin terasa kayak ganggu, tapi udah kelamaan, udah biasa gitu kira-kira. Nah yang ganggu tuh apa? Yang ganggu malah misalnya kayak tukang ya, dia ketok-ketok, nah, atau dia siul-siul gitu ya. Atau misalnya bahkan nyapu ya, kadang kan ketabrak dinding ya, tulang sapunya itu. Nah yang kayak gitu, yang jarang-jarang malah ganggu. Orang yang keluar masuk pintu malah ganggu gitu. Nah tapi juga ada pengalaman meditator di waktu Bante ngajar di Bali ya. Nah dia tuh hallnya itu ya sebelah kirinya ya, sebelah kirinya itu ada yaitu air mancur ya. Kecil, kolam kecil. Nah samping kolam kecil itu dapur. Terus juga senternya sendiri itu di tikungan, pas tikungan, pinggir jalan ya. Jadi suara truk lewat mobil itu pas nikung kan ngegas ya. Nah itu awalnya mengganggu untuk dia. Nih, ada suara inilah, suara air lah, suara mobil, dia bilang suara dapur. Nah terus, tapi dia enggak putus asa ya, dia coba terus, dia cuma terima, dia berusaha terima apa adanya, dia balik lagi ke objek. Nah waktu batinnya itu cukup tenang ya, dia cukup kaget gitu, ngelihat kondisi batinnya bahwa suara itu ada nggak sih? Ada sih, tetap ada. Cuma ya nggak apa-apa dia bilang, nggak ganggu lagi. Nah jadi memang waktu batin kita itu tenang ya, sebetulnya yang luar tuh ada tetap tapi nggak ganggu. Nah gitu. Ya, kadang sakit juga. Kalau kalian tanya ya, yang duduk 2 jam, 3 jam gitu ya, nggak pindah gitu, diem. Sakit nggak? Sakit mereka itu. Cuma kenapa mereka bisa tahan? Kalau kayak kalian misalnya ya, waktu kerja, aktivitas hari-hari, kadang ketabrak pintu, ya, ketabrak meja, kadang kepotong sedikit gitu ya. Terus tapi karena sibuk, kalian kan lanjutin aja aktivitasnya enggak. Terus sakit itu apa? Sebentar aja terus lupa kan. Nah nanti pas udah pulang kerja, pas mandi, oh kepencet atau ngelihat, oh udah hijau misalnya. Nah, baru inget lagi, baru dirasain sakit lagi, berasa gitu ya. Nah, jadi kadang kalau kita sibuk atau asik ngerjain sesuatu ya, fisik ini kan kita lupa. Nah itu yang terjadi pada saat kita meditasi. Kita asik gitu ya, atau bukan asik lah, mungkin sebagian orang kan sangat menikmati, tapi sebagian orang kan cuma terus usaha aja dia nyibukin dirinya ya dengan berusaha pegang objek. Nah itu juga sampai tahap tertentu tuh mereka nggak bisa rasain atau bahkan nggak rasa sama sekali, nggak terganggu artinya ya, beda ya, nggak terganggu, lupa gitu. Tapi juga kalau kita perhatiin waktu meditasi, misalnya kayak kesemutan gitu. Ada untuk beberapa orang kesemutan itu udah kayak, wah
mengganggu banget. Tapi sebetulnya kalau kita perhatiin ya, Bante juga pribadi ngerasain kalau Bante kayak duduk setengah jam atau 1 jam aja ya, pas bangun itu nggak bisa langsung jalan, kayak kesemutan ya, harus tunggu dulu gitu ya. Nah tapi kalau duduknya 1,5 jam atau 2 jam malah nggak terasa, bisa bangun langsung jalan. Berarti kan kesemutan tuh kayak ada jamnya gitu ya, kalau kita udah lewat itu, udah kita malah nggak kesemutan. Nah jadi untuk beberapa orang kayak kesemutan itu kayak horor ya. Jadi udah kesemutan udah kayaknya gimana gitu. Tapi sebetulnya nggak perlu khawatir ya. Itu juga bisa nanti lewat masa itu ya. Ya tapi kalau sakit dan sangat mengganggu berarti harus mengalah untuk menang ya. Nah artinya kita meditasi itu mengolah batin ya. Mengolah batin itu kita perlu ingat. Jadi kita bukan yang penting untuk kembangin konsentrasi. Oke, itu satu hal. Jadi ngembangin konsentrasi atau menguatkan kesadaran ya, menguatkan perhatian penuh atau sati itu memang bagus. Tapi itu cuma satu aspek. Yang namanya ngembangin batin itu banyak hal. Kayak misalnya sabar dengan suara itu juga satu hal penting. Ya. Karena apa? Kita rata-rata meditasi di sini, kita mau siap-siap kondisi batin kita di momen-momen waktu berhadapan dengan tantangan-tantangan di dunia kan. Kita bukannya meditasi terus kan. Makanya kadang namanya tuh retreat ya, artinya memperbaiki, ya. Retreat, ya. Memperbaiki ulang, ya kayak masuk bengkel dulu. Nah tapi perang yang sesungguhnya di mana? Di kehidupan sehari-hari. Jadi waktu kita retreat itu artinya kita pupuk, kita belajar gitu, gimana nenangin batin, ya. Makanya istilahnya tuh pengembangan batin sebetulnya. Ya. Nah, jadi satu aspek saja itu untuk misalnya mengembangkan fokus, ya, kesadarannya dipertajam, diperkuat itu satu aspek. Karena kita mau menyiapkan untuk melewati tantangan hidup, ya, tantangan hidup yang paling penting itu pada saat kita meninggal. Dan nggak cuma pada saat kita meninggal, di keseharian kita nggak bisa pilih gitu, kapan tantangan itu bisa muncul. Apakah di tempat tenang saja tantangan itu muncul? Enggak. Justru yang menantang itu adalah di kegaduhan. Nah waktu kita meninggal juga apa kita bisa kondisikan, tenang saya mau meninggal. Enggak, nah orang juga udah panik kita udah mau meninggal. Nah, jadi tapi waktu momen-momen seperti itu kita bisa nggak tenang, kita bisa nggak meditasi. Nah, sebetulnya kita siapin itu, kita siapin kondisi batin kita untuk melewati tantangan-tantangan itu. Jadi kalau sedikit banyak gitu ya, ada kegaduhan, gangguan dikit, justru itu adalah ya, peluang kita untuk melewati tantangan itu. Bante kasih perumpamaan, mungkin kalian pernah ya, di bawah hujan ya, di bawah hujan kita pegang payung. Fungsi kita pegang payung kan supaya nggak basah ya. Nah tapi karena hujannya itu hujan angin, hujan lebat ya, kadang udah pegang payung ya kepala aja nggak basah, badan udah kemana-mana ya. Nah waktu kita pegang payung berusaha nggak basah, meskipun udah basah ya, kondisi batin kita gimana coba perhatiin? Kayak tegang ya, nggak mau kan, nggak mau basah, ya, mau berusaha gitu. Tapi coba deh, pernah nggak mandi hujan? Nah, ya. Waktu kita mandi hujan, udahlah, udah terlanjur basah gini, palingan juga pulang mandi dah, udah tutup ya payungnya, udah basah semua. Coba batinnya gimana? Malah kayak asik ya mandi hujan ya. Kita welcome. Sebetulnya hujan yang sama.
Tapi kondisi batin kita yang satu kita enggak mau, waktu kita enggak mau, ya, tegang. Terus waktu kita udahlah kita welcome aja ya, berpasrah gitu. Terus batin kita gimana? Ringan. Nah waktu meditasi juga gitu. Kalian perhatiin waktu meditasi misalnya ada suara, ada musik. Karena kita enggak mau dengar, jadi kita berusaha melawan. Kita mau fokus, kita enggak mau itu, maunya ini. Nah waktu itu tegang, enggak bisa fokus. Tapi waktu kalian bilang, ya udahlah pasrah dah. Kualitasnya udah enggak begitu penting, yang penting saya jaga aja batin saya gitu. Nah waktu itu malah bagus. Coba. Malah konsentrasinya bagus waktu kalian sudah pasrah. Itu malah udah nggak gangguan lagi. Ada, tapi kalian nggak perhatiin. Nah itu coba deh. Jadi kita usahakan sampai tahap tertentu kita berusaha sabar, ya, berusaha menerima. Gitu. Nah, ada pertanyaan lain? Namaste Bante, selamat malam. Selain posisi duduk Bante, kita punya 3 posisi lainnya seperti berdiri, berjalan, dan berbaring. Bolehkah di dalam aktivitas sehari-hari objek yang kita perhatikan seperti aktivitasnya gerak-gerik tubuh atau pikiran atau yang lain-lain Bante? Terima kasih Bante. Buddha mengajarkan 4 postur meditasi, ya. Duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Nah ini karena kondusif untuk ngembangin kebahagiaan yang lebih tinggi, ya, pemahaman yang lebih tinggi, kebijaksanaan yang lebih tinggi, ketenangan yang lebih mendalam gitu ya. Nah lalu kalau di kehidupan sehari-hari gimana? Ya bagus sekali kalau kalian bisa menjaga kesadaran. Tapi Bante nggak saran kalian perhatiin nafas sepanjang hari gitu ya. Nyetir perhatiin nafas, jangan. Terus masak perhatiin nafas, jangan. Nih momen itu kalian perlu 100% di sana. Nyetir ya nyetir loh. 100% nyetir. Masak ya 100% masak. Biasain gitu. Jangan, Bante nggak saranin multitasking ya. Jadi artinya sembari telepon, sembari makan, sembari nonton, dan lain sebagainya. Sembari begitu. Itu kurang bagus habit begitu. Tapi ya karena tuntutan pekerjaan, sampai tahap tertentu kalian usahakan. Ya. Tapi kalau untuk kemajuan konsentrasi yang mendalam, untuk pemahaman yang mendalam ya, itu nggak kondusif. Zaman sekarang misalnya ada yang suka main game ya. Terus main game zaman sekarang juga cepat kali. Ya. Bante pernah lihat ponakan main game. Nggak tahu main apa itu. Tapi dia asik kali. Jadi cepat sekali mereka mengambil objek untuk bikin keputusan, terus pencet apa gitu ya. Mereka bisa lihat perubahan itu ya, sudut gambarnya itu. Mereka bisa ikuti. Nah, dampaknya apa sih ke batinnya ya? Itu yang secara psikologi sekarang disebut sebagai fragmented attention. Ya. Jadi atensinya atau perhatiannya itu terpecah-pecah. Nah jadi biasanya susah fokus untuk waktu yang lama di satu objek. Bante juga pernah pengalaman balik dari Myanmar gitu ya, naik kereta ke Jawa gitu. Nah di kereta kan ada orang nyalain berita ya. Terus Bante perhatiin, kalau Bante lihat gambar, Bante nggak tahu dia ngomong apa. Reporter loh ya.
Kalau Bante dengerin dia ngomong apa, Bante nggak tahu itu lagi tayang apa. Terus Bante jadi ngeh gitu, kok zaman sekarang begini ya siarannya. Kayaknya cepet banget. Kayak beda zaman dulu. Zamannya Bante masih nonton TV. Bante pernah diskusi sama orang RCTI. Waktu itu karena siaran untuk rekaman ya, mimbar agama Buddha. Ya acara RCTI. Waktu itu Bante request, boleh nggak sih? Nggak gitu. Kameranya pindah sana, pindah sini, bingung. Bante bilang, karena kan ini niat kita itu supaya orang fokus denger ya. Tapi dia bilang apa? Ya zaman sekarang gitu Bante, kalau cuma satu aja, bosen katanya. Nah, jadi itu katanya, orang zaman sekarang fokusnya begitu. Nggak bisa fokus lama, dia bosan malah ngeliat itu, ngantuk. Tapi kalau pindah-pindah, wah atraksi katanya, menarik katanya. Jadi itu ya kondisi, makanya coba dibandingin sama orang-orang zaman dulu itu. 2500 tahun yang lalu belum ada TV ya. Nah, gimana kondisi batinnya pasti jauh berbeda dengan kita ya. Nah, kita lebih mudah gelisah. Kalau kita sulit fokus begitu ya emosi kita mudah sekali pindah objek ya, dan akhirnya enggak tenang. Mungkin kita enggak sadar karena udah biasa gitu. Tapi kalau orang yang enggak biasa ya, itu jelas sekali perbedaannya zaman modern ini ya. Nah, tampilan-tampilan gambar itu. Nah, jadinya kalau di kehidupan sehari-hari baiknya jangan begitu, jangan perhatiin nafas gitu sepanjang hari, jangan. Bante saranin perhatiin batin, ya. Perhatiin emosi. Nah, waktu muncul gimana? Ini ajaran Buddha nggak? Ajaran Buddha. Terus Buddha bilang seperti anak remaja ya, dia baru kayak apa ya, mulai bersolek ya, dia mulai perhatiin penampilan gitu. Nah kalau dia pas berkaca, dia lihat ada spot gitu misalnya ya, ada cacat, langsung gimana? Oh kayaknya itu yang paling penting di dunia. Jadi harus ilangin atau segala macam lah ya dia lakukan. Jadi sangat prioritas untuk dia. Nah, begitu juga Buddha menganjurkan kita seperti itu, seperti anak remaja ini ya, yang terus berkaca untuk ngecek penampilannya itu oke atau enggak gitu ya. Tapi kita ngelihatnya bukan penampilan, kita lihatnya batin. Jadi waktu kita ngelihat ada kotoran di batin, kita menganggap itu adalah prioritas di dunia ini. Ini harus disingkirkan dulu gitu. Ya. Nah, Buddha juga bilang bahwa kalau kita enggak terampil untuk baca batin orang lain atau mengetahui kondisi batin orang lain, setidaknya kita harus tahu kondisi batin diri sendiri. Nah, karena memahami kondisi batin diri sendiri, akhirnya nanti kita akan bisa memahami orang lain. Coba deh. Jadi kita mudah memaafkan orang lain pada saat kita tahu bahwa kita sendiri juga gitu. Nah, jadi waktu kita memahami diri sendiri juga semakin kita tahu apa yang kondusif untuk pengembangan batin ini, apa yang menjadi penghalang. Nah, ini semakin sensitif gitu terhadap batin. Dan kalau kita udah tahu kondisi batin kita, kita juga akan tahu bagaimana ngembanginnya. Bagaimana pada saat mengembangkan batin itu, batin kita tetap bisa balance, seimbang. Nah, pada saat meditasi, kenapa disuruh relax? Itu artinya mempertahankan batin yang balance. Karena dengan batin yang bergejolak, kita susah fokus objek kan? Karena emosinya beriak. Nah, yang seperti itu kita nggak mau. Dan untuk waktu meditasi akan susah. Kalau terlalu banyak riaknya, makanya kadang disaranin untuk apa? Noble silence. Ya.
Nah itu untuk jaga tuh supaya batinnya tetap gitu seimbang. Nah itu fokus tuh, itu kondusif untuk pengembangan batin. Nah dalam kehidupan sehari-hari, Bante saranin perhatiin batin, lebih banyak perhatiin batin. Kadang-kadang kalau mau disadari gitu ya, fisiknya pada saat jalan, ya itu juga bagus. Nanti kalian akan tahu bahwa kebutuhan tubuhnya apa. Semakin sensitif. Ya. Nah, tapi misalnya di sesi-sesi formal, misalnya kalian udah, oke, malam ini saya sebelum tidur mau meditasi. Nah, waktu itu satu objek dulu, ya, seperti ngecas lagi, karena seharian itu banyak objek. Kalau zaman dulu komputer itu namanya defragment. Waktu filenya itu kita buka, kadang kita tutup juga sembarangan ya. Dia ngejam nggak? Ya. Zaman dulu itu ada istilahnya defragment. Bante nggak tahu zaman sekarang mungkin nggak ada lagi ya. Jadi dia kayak filenya disusun lagi gitu. Nah kalau filenya udah rapi, dia runningnya juga efisien, cepet gitu. Ya. Nah jadi kondisi batin kita juga gitu. Sepanjang hari, ganti-ganti objek, ya enggak? Cepet kan ya? Nah sebelum tidur coba kita kayak susun lagi. Kita bilang apa, collect lagi gitu ya, batinnya itu di present moment, terus dengan lembut perhatiin objek, nah lama-lama dia kayak rapi lagi, disusun lagi gitu. Nah dengan begini kalian tidurnya juga lebih enak, besok juga kalau kalian ada waktu untuk cas lagi gitu ya, sebelum beraktivitas, bagus, enggak juga setidaknya masih ada momentum dari malam. Nah, untuk beraktivitas itu bisa berpikir efisien. Itu. Emosi juga akan lebih, kalian rasa pasti, emosi akan lebih stabil. Nah, jadi kalau sepanjang hari perhatiinnya batin, ya, supaya emosi itu nggak mudah meledak ya. Kadang kita perhatiin, oh nada bicara saya udah tinggi gitu. Badan udah ngepal gitu ya, tangan udah ngepal, ini udah tegang ya. Nah waktu kita perhatiin gitu, oh pasti ini udah panas nih. Ya. Oke, relax. Terus nada suaranya turunin gitu ya. Ya gimana? Gitu ya. Langsung kan lembut. Nah gitu. Nah itu perhatiin emosi, bermanfaat ya. Nanti untuk kalau dibawa meditasi udah terbiasa sadar gitu ya, untuk meditasi akan lebih mudah. Karena udah terbiasa sadar, terkendali. Ada lagi mau tanya? Bante, sebelumnya ada terima pertanyaan dari Google Form tentang sering mengalami ngantuk, apa yang harus dilakukan, badan tidak dalam kondisi capek, baru bangun tidur, ketika mulai dengan diawali menghitung nafas, kadang beberapa hitungan saja badan sudah nyaman hingga tak ada rasa, tapi untuk mempertahankan perhatian ke objek nafas tidak bisa karena seperti tidak punya energi lalu jatuh dalam bawanga. Ya, ini biasa untuk yang misalnya meditasi pagi. Ya. Apalagi ada yang meditasi mungkin subuh gitu ya. Nah, pertama perut kosong ya, terus baru bangun, masih hun-hun. Ya. Nah, jadi biasanya Bante saran apa? Ya, cuci muka dulu. Terus minum air hangat ya, supaya badan lebih fresh. Nah, karena udah sepanjang malam nggak minum gitu ya, tubuh dehidrasi. Terus kalau dehidrasi gitu gimana? Darah kental. Kalau darah kental ngantuk. Ya. Nah jadi minum. Terus coba diperhatiin batinnya. Kayak tumpul nggak? Kayak berat nggak? Kalau berat jangan berani-berani duduk. Duduk nanti cuma lewatin waktu tapi nggak tahu objek gitu. Jadi coba diperhatiin, kalau batinnya masih tumpul,
Tapi aduh sayang kalau istirahat lagi ya, mendingan meditasi. Jalan aja. Jangan di batin yang tumpul seperti itu atau yang masih berat seperti itu, kalian bawa meditasi yang posturnya tuh diem, santai gitu, jangan. Ya, meditasi jalan. Buddha puji meditasi jalan untuk ngembangin konsentrasi juga. Selain itu juga bagus untuk pencernaan, bagus untuk stamina fisik dan batin. Kalau batin juga ada stamina loh ya. Kalau batin itu staminanya bagus, kita bisa duduk lama, fokus objek, kita bisa lama itu ya, nggak capek. Nah, jadi nanti dengerin penjelasan Bante di Dhammakatha ya, ada manfaat meditasi jalan. Nah ini singkat aja ya, pencernaan juga lebih bagus. Nah terus juga katanya konsentrasi yang didapat di meditasi jalan kalau kita bawa ke postur yang lain itu bisa lanjut ya. Nah ini kadang waktu jalan misalnya, kalian pas jalan konsentrasi bagus, enak gitu ya, mau duduk, bagus ya. Mulailah pemanasan dulu. Nah itu kalau kondisi batinnya, kalau kalian rasa kayaknya ini meragukan kayaknya ini kalau duduk tidur nih ya, jangan ya, coba gitu dulu, mulai dari jalan, nah, terus baru duduk, nah nanti bagus ya. Jadi jangan mandi ya. Kalau pengalaman kita sih mengajarkan jangan mandi malah ya, karena kalau mandi sebetulnya pagi itu ya kondisi badan kita tuh memang lagi rileks. Secara medis pun juga rileks katanya. Makanya entah kalian pengalaman wanita ya, katanya ibu-ibu kalau melahirkan subuh atau pagi ya, lancar katanya. Karena muscle-nya rileks ya, otot-ototnya masih rileks. Nah, jadi Olimpiade pun juga katanya ya, kalau pertandingannya senam itu pagi katanya, waktu masih rileks-rileksnya, jadi optimum, gitu, optimal. Nah setelah kita paham gitu ya, secara medis pun kita rileks, darah pun juga kental, nah jadi kita harus usahain dengan apa, misalnya minum lebih banyak ya, air hangat ya, karena badan biasanya masih sejuk, belum hangat, belum pemanasan. Nah, kalau masih jalan dulu, baru duduk. Ya. Chanting dulu boleh, chanting. Ya. Ya, tapi kalau senyap-senyap gitu chantingnya, makin lama. Gitu. Itu jangan ya. Kalau gitu jangan chanting, meditasi jalan aja mendingan. Ya. Nah intinya gitu. Kalau memang batinnya masih tumpul, jangan langsung pakai postur yang nyaman. Bante, karena waktunya udah 8.20, apakah boleh sambung pertanyaan atau kita lanjut ke sesi selanjutnya, Bante? Gak apa-apa, tanya sampai 8.30. Kasih Bante. Bante, saya ingin bertanya Bante. Ketika kita meditasi, saya pernah melihat YouTube dari Bante, ada menganjurkan kita memperhatikan nafas di pintu gerbang keluar masuknya nafas. Sedangkan terkadang ketika kita meditasi, malah kita nggak bisa tahu di mana gerbang keluar masuknya nafas, Bante. Biasanya itu gimana ya Bante? Oke, jadi di awalnya aja itu penting bahwa kita itu mengetahui nafas itu dari sini, bukan dari dada, bukan dari perut. Nah tapi kalau kita udah lanjutin perhatiin nafas, kadang-kadang tuh kita hilang. Maksudnya kita nggak tahu lagi kita perhatiin di mana. Bahkan ada beberapa meditator bilang nafasnya tuh ada di samping gini. Apa mungkin hidungnya di situ? Enggak kan? Kadang malah lebih nggak rasional lagi. Begini katanya, horizontal. Nah itu apa yang terjadi sih? Kita tuh udah terbiasa untuk mengetahui objek dalam keseharian kita kan pakai 5 indera ya.
Makanya kita tahu, oh ini kameranya mungkin 6 meter dari sini, 8 meter gitu. Tapi kalau kita udah tutup mata, 5 indera ini udah lama ditutup ya, lama-lama apa? Persepsi kita tuh jadi bias. Makanya kadang meditasi ngerasa badannya jadi besar. Padahal beneran besar nggak? Enggak. Kadang kita ngerasa badannya kecil, kadang kita merasa duduk sendirian, atau malah jadi rame, bukannya beneran rame. Kadang persepsi aja. Kadang orang jadi takut, nggak perlu. Kadang bahkan orang ngerasa keluar dari badan dan lain sebagainya. Macem-macem persepsi itu bisa bias. Nah jadi kalau misalnya nggak berasa lagi nafas tuh ada di mana, atau misalnya tampaknya seperti di samping begitu ya, gimana? Perlu nggak tarik lagi gitu? Rasain lagi, bahkan ada yang sampai dipegang. Nafasnya masih ada katanya gitu. Nah nggak perlu. Kalau begitu konsentrasinya malah drop. Karena kita pakai 5 indera ini lagi. Jadi kita balik ke kondisi yang kasar lagi gitu, kita bilangnya. Nah, jadi biarkanlah, izinkan batin itu yang menginterpretasi sendiri gitu. Tapi ya itu, patokannya apa? Tahu objek benar, nggak tahu objek salah gitu ya. Nah jadi kalau kita masih tahu, objek masih tahu, ini masuk, ini keluar, ini masuk, keluar. Atau bahkan kadang saking halusnya gitu ya, masuk keluar pun nggak bisa dibedain lagi. Tapi tahu ada nafas, ya nggak apa-apa. Toh peraturannya adalah tahu nafas benar, nggak tahu nafas salah kan. Berarti tahu nafas masih benar loh. Nah udah di situ aja. Kalaupun rasanya seperti di situ, nggak perlu tarik balik ke sini, nggak perlu. Di bawah hidung nggak perlu ya, udah biarin aja di situ udah. Ya, tapi rata-rata semua meditator itu bilang apa? Meskipun mereka melewati proses persepsi yang bias seperti nafas itu ada di tempat yang lain, tapi ujung-ujungnya mereka akan sadar bahwa enggak, sebetulnya selalu ada di sini. Nah tapi juga perhatiin deh waktu mereka meditasi ya, bukannya mereka jadi lihat sana, bukan. Tetap di sini, cuma batinnya aja, ya. Persepsinya tuh ada di situ, nggak apa-apa ya, nggak usah cari lagi hidungnya gitu. Silakan. Wandami Bante, saya punya problem tuh di pernafasan. Kalau dulu kan saya pernah tanya sama Bante Kondanya, katanya kalau misalkan susah kamu coba meditasi dulu kayak meta dulu, misalkan semoga saya baik-baik saja, sehat dan bahagia. Tapi pas udah mulai ke pernafasan gitu, itu sesak. Karena kan mungkin karena ada pengaruh detak jantung saya yang cuman 55 gitu aja. Jadi kalau misalkan saya nafas itu saya coba keluar masuk. Jadi cuma berpikir di situ aja, keluar masuk. Tapi lama-lama nanti sesak. Jadi terus tiba-tiba bisa nggak nafas, kayak diem. Terus nanti susah ngulang gitu lagi. Maksudnya gimana ya? Masalahnya di pernafasan aja. Jadi stres selama bertahun-tahun cuma di situ aja, stuck di situ, kayak nggak dapet solusinya. Kasih. Bante saranin Anda ikut retret. Iya. Bukannya apa? Karena perihal begini ya kita harus pantau. Kadang kita kasih satu metode. Terus bisa nggak pendekatan ini? Oh nggak, pakai yang lain lagi. Ya bisa aja sih kita ganti objek, bisa gitu. Tapi
ya prioritasnya yang mana. Kalau mau kita mau berhasil dengan Anapanasati ya bisa. Cuma kita harus tahu ini sebetulnya sumber masalahnya di mana. Nah, kalau sekilas aja mungkin ya usaha yang berlebihan atau cara fokus yang salah. Nah, jadi tegang nggak rasanya? Gimana ya? Di muka ini ada berasa tegang? Ada sih. Nah, Karena terus? kan berusaha untuk keluar masuk. Jadi fokus itu terus tiba-tiba sesak. Tiba-tiba buyar semua. Makin lama makin sesek ya? Jadi kayak pendek gitu. Cuma kalau misalkan meditasi kayak meta gitu kan, itu bisa. Cuma nanti pas dipindahin, gitu lagi. Nah, itu kelihatan bahwa cara fokusnya yang salah. Jadi kalau meta bisa, nggak masalah, nggak sesek. Tapi waktu perhatiin nafas sesek. Gitu ya. Nah, ini kita harus lihat. Ya. Jadi kita harus coba. Kadang-kadang memang secara fisiknya ada problem. Nah, ya udah waktu itu kita jangan latih nafas dah. Ya. Nah, tapi kalau memang masih mau coba di nafas ya, ada beberapa pendekatan. Pertama, Bante kasih perumpamaan kayak kalau misalnya sungai ya, air ngalir deras, kita nggak berani turun, nantang air, nahan air gitu kan ya, nggak. Kayak kadang kita cuma mungkin pegang pun juga ya sedikit-sedikit aja, yang penting basah-basah dikit. Ya. Nah tapi kalau airnya udah semilir gitu ya, nah kita berani terjun ke dalam, mandi ya. Untuk bertahan berdiri di dalam pun juga enggak struggle ya, enggak berusaha keras gitu. Nah contohnya seperti itu, jadi waktu di awal nafas itu masih kasar. Kalau masih kasar begitu, kita jangan 100% di situ. Jadi kalau kita mau 100% perhatiin nafas itu awal, tengah, akhir ya. Karena kan sering kita dengar bahwa kita harus mengetahui full gitu ya, keseluruhan tubuh nafas gitu. Tapi itu enggak untuk yang nafas kasar. Makanya Buddha di awal kan cuma jelasin waktu nafasnya masuk, kamu tahu masuk. Nafas keluar, kamu tahu keluar. Udah jadi hanya secara general aja, umum dulu, seadanya dulu. Nah, tapi kalau udah dengan nafas halus, nafas masuk, nafas keluar ini udah familiar, ya udah terbiasa. Nah, batin udah mulai tenang. Nanti otomatis apa? Nafasnya pasti pelan-pelan makin halus. Nah, waktu nafas halus baru kita mesti tambah usahanya. Jadi di awal jangan perhatiin detil. Kalau kita perhatiin detil, ya itu kita nahan nafas karena dia masih kasar. Dia harus keluar cepat, tarik cepat. Tapi kita maunya itu ya sesek lu lama-lama ya enggak kurang napas ya. Kita perhatiin deh. Kalau orang tidur relax-relaxnya gitu ya, gimana sih? Nggak ngorok ya, tapi kan plong ya, nggak ada yang ditahan-tahan. Tapi kalau kita meditasi, berarti kan kayak kalau nature-nya nggak begitu ya. Kecuali masuknya panjang, lama, keluarnya juga panjang. Nah itu kadang bisa ya kalau udah halus nafas ya. Nah itu nggak apa-apa, waktu kita perhatiin gitu ya enak malah. Kita mau perhatiin detil pun juga nggak masalah. Kayak perhatian tuh cuma kita taruh aja di situ itu. Nah tapi di awal jangan. Nah itu yang bikin sesek. Jadi keinginan kita mau fokus dengan detil itu nanti akan pasti usaha kita tambah. Nah kalau usahanya berlebihan ya itu. Nahan nafas, kontrol nafas. Jadi kadang
ada juga meditator bilang, nafas alami kayak apa sih? Kok saya sepertinya selalu ngontrol nafas gitu. Banti kasih pendekatan. Oh gini nih caranya. Coba ya, siapa tahu bermanfaat. Misalnya kalian sekarang kan dengar Bante nih. Terus Bante bilang, coba perhatiin dah pantatnya yang sentuh bantal. Terus kalian kan pasti bawa kan perhatiannya ke sana kan. Nah terus Bante bilang, kalian rasa apa di situ? Oh empuk Bante, anget Bante, atau dingin Bante gitu kan ya. Jadi waktu kalian bawa perhatiannya ke sana, kalian baru tahu, oh empuk. Sebetulnya selalu duduk kan, selalu sentuh ya. Tapi nggak berasa kan angetnya, nggak berasa. Nah waktu perhatian dibawa ke sana baru tahu, oh iya anget ya, oh iya empuk ya gitu. Nah sama, sikapnya sama. Jadi bawa perhatiannya ke depan lubang hidung. Nah waktu itu tanya diri sendiri, apa yang terjadi sama napas? Oh masuk, nah sekarang dia keluar. Oh sedang masuk, oh keluar, gitu aja. Jadi kita cuma bawa perhatiannya ke sini, terus agak investigasi dikit. Ini lagi ngapain nih? Nah kita mau benar-benar seperti kita nonton jaga pintu gitu. Oh ada yang masuk, oh ada yang keluar gitu. Ya seperti orang ketiga gitu. Jadi bukan kita yang napas gitu, bukan. Ya kita cuma nonton, oh ya lagi masuk, oh ya lah. Nah setiap kali kita tanya diri kita ya, nafas lagi ngapain sekarang? Nah jadi kita memposisikan kita seperti orang ketiga. Nah terus udah, jangan dipaksa lagi, udah santai aja gitu, udah tunggu aja. Nah, kadang-kadang kan Buddha juga nganjurin apa? Waktu nafas panjang kamu tahu itu panjang, waktu nafas pendek kamu tahu itu pendek. Nah itu sebetulnya gitu. Buddha mau mengarahkan kita seperti orang ketiga gitu. Ya kita nunggu toh, gimana kita tahu panjangnya pendek? Kalau kita nggak nunggu, ya kita tunggu, oh ini pendek, oh ini panjang, oh ini pendek. Nah ya otomatis kita jadi pengamat saja. Nah sikap ini penting. Retret itu bagus untuk yang sama sekali nggak tahu. Jadi waktu itu nanti akan banyak dengar interview orang kan. Kadang pengalaman orang, mungkin pengalaman kita tapi kita mungkin lupa tanya. Nah 10 hari begitu kita banyak dengar gitu ya, kita banyak dapat pengalaman. Fungsinya bukan untuk mungkin mencapai jana atau dan lain sebagainya. Ya kalau masuk sih bagus, tapi yang penting dapat dulu caranya. Nah, kita bisa lanjutin di rumah. Nah, kalau kita mau ikut retret yang lebih panjang bisa, karena udah tahu. Nah, itu penting. Ya. Sikap yang baik waktu meditasi atau cara fokus yang tepat itu patut didapatkan pada saat retret. Oke, waktu sudah habis ya. Makasih Bante atas arahannya. Kami meminta. Bante, kami di sini meminta maaf kepada Sangha dengan mengucapkan kami semua orang yang hadir di sini ingin memohon kepada Sangha untuk bersedia menjadi perwakilan dari Arya Sangha di masa lampau dan di masa sekarang. Kami ingin memohon maaf kepada Arya Sangha di masa lampau dan masa sekarang atas kesalahan yang pernah kami lakukan melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami memohon agar Arya Sangha memaafkan kami. Dengan begitu, kedepannya kami akan lebih dapat mengendalikan diri dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Sadu, sadu, sadu.
Bante, saya bacakan bahasa Inggrisnya ya Bante ya. We everyone here would like to request the Sangha willingness to be a representative of the Arya Sangha in the past and present. We would like to apologize to the Arya Sangha in the past and present for the mistakes we have ever done through actions, words and thoughts, both intentionally and unintentionally. Sincerely, we would like to ask the Arya Sangha for their forgiveness. So in the future, we will restrain better bodily, verbally and mentally. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, acara kita. Bante mohon memimpin pelimpahan jasa. Marilah kita tutup meditasi bersama hari ini dengan melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah dilakukan selama ini dengan menjalankan sila, berdana, memberikan pelayanan, diskusi dhamma, meditasi, semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Semoga mereka bisa ikut berbahagia. Dan kita juga ingin melimpahkan kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi kita selama ini, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semua makhluk ikut berbahagia. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Idang me nyati nam hotu, sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu, sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu, sukhita hontu nyatayo. Etawata ca amhehi, sambhatang punya sampadam. Sabe dewa anumodantu, sabe bhuta anumodantu, sabe satta anumodantu, sabba sampatti siddhya. Idang me punyang, asawakaya, waham hotu. Idam me punyam, nibbanasa, pacayo hotu. Mama punya bhagam, sabasatanam, bhajemi, te sabe, me samam, punya bhagam, labhantu, sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu, nibbanasa pacayo hotu.